Inilah para tenaga kerja Indonesia yang baru saja kembali ke tanah air setelah bekerja di luar negeri. Setiap tahun, ratusan ribu tenaga kerja Indonesia mengadu nasib ke negeri seberang. Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea, Taiwan, sampai ke negara-negara di Timur Tengah. TKI yang sebagian besar perempuan umumnya bekerja menjadi pekerja rumah tangga. Mimpi TKI itu sama, pulang membawa uang berjuta-juta untuk membangun rumah dan membeli sawah di kampung halaman. Tapi tidak semua mimpi indah menjadi kenyataan. Para TKI juga harus siap menghadapi mimpi buruk yang mungkin saja terjadi. Bersih, 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 bersihlah negeri. Malu, 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 malulah hati. Kota Malang adalah salah satu pemasok TKI terbesar di Jawa Timur. Umumnya TKI dari Malang berasal dari desa-desa kecil di selatan kota apel ini. Yang menjadi keramat. Desa Majang Tengah di Kecamatan Dampit, Malang Selatan, termasuk salah satu desa yang banyak mengirim TKI ke luar negeri. Tanah di desa ini relatif kering dan banyak mengandung batu kapur, sehingga tidak banyak pekerjaan tani yang bisa dikerjakan warganya. Inilah yang membuat banyak warga desa bekerja sebagai buruh di pabrik atau menjadi TKI. Iin adalah contoh TKI yang berhasil dari desa Majang Tengah. Rumahnya bagus, dibuat dari tembok dengan pagar besi di depannya. Semua dibangun dari hasil kerja kerasnya selama 7 tahun di Hong Kong. Kalau penghasilan saya ya 1 bulan 3.000, yang itu kontrak kedua dulu ya 3.680. Tapi untuk aku di sana cuma 1.000, yang lain aku kirim ke bapak. Tapi bapak sana nggak tahu dipola untuk apa, mungkin untuk bangun rumah, untuk beli tanah. Itu kalau bangun rumah sih memang aku suruh gitu. Gaji Iin dalam dolar Hong Kong itu lebih dari 4,5 juta rupiah setiap bulannya. Selain bisa membangun rumah, Iin berhasil menabung. Tabungannya itu digunakan untuk membeli mobil dan membuat warung kelontong yang cukup lengkap. Memang enak sih ya melihat hidup Iin yang sukses setelah bekerja di luar negeri. Tapi tidak semua TKI beruntung seperti Iin. Ingat loh. Banyak dari mereka yang pulang dengan mimpi buruk. Tidak menerima gaji, mendapat perlakuan buruk majikan, bahkan ada yang terkena HIV AIDS. Au, serem. Ini ceritanya. Satu hari tak bertemu, hati rasa yakin ini semua perasaan. Masih di sebuah desa di Malang Selatan yang juga merupakan daerah asal para TKI. Disinilah tinggal Astuti, TKI yang pernah bekerja di Hong Kong selama 4 tahun. Saya bekerja di luar negeri karena disuruh orang tua saya. Sebelumnya saya nggak mau karena saya takut. Terus saya pikir ya nekat saja kalau bapak maksa sama ibu. Kerja di rumah tangga, merawat 2 anak. Ya masak gitu. Ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah, nyuci mobil.
nyuci mobil harus bersih, kalau nggak bersih itu dia marah. Sering Yunda saya ini loh, belanja ke pasar, beli keperlu untuk makan sehari malam, terus ya nyapu ngepel, terus ngantar anak les sekolah, masak lagi buat makan malam. Astuti tidak hanya menerima perlakuan buruk. Tahun pertama bekerja di Hong Kong, Astuti mendapat bencana. Ia diperkosa majikannya. Tapi mimpi buruk Astuti belum selesai. Di tahun ketiga, ia mulai sakit-sakitan dan memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Setelah 1 tahun 5 bulanan itu sakit saya. Ya nggak sakit sampai lumpuh tuh nggak, ya cuma badan saya nggak enak gitu loh. Iya. Sering sariawan gitu. Saya pikir cuma panas dalam biasa. Saya kan nggak tahu sakit ini. Ibu di rumah, iya, saya bilang ibu di rumah kok saya sakit gitu. Tulang saya kok sakit gitu. Aku balik ayang. Balik endok gitu terusan. Terus tiba di rumah, saya suntik sudah sembuh. Tidak lama setelah kembali ke desa, Astuti menikah. Lalu lahirlah Johan, anak sematawayangnya. Tapi sebulan kemudian, Astuti dan anaknya jatuh sakit. Saya melahirkan, anak saya sakit, keluar jamur, sakit terus. Saya bilang sama bapaknya anak saya, Mas, saya kok sakit, kayak anakku ada jamurnya di mulutku. Alah biasa, kon turu tok, dia bilang gitu. Loh enggak, tenanan, saya akan bilang gitu ya. Terus saya ditemukan oleh dokter Fran, saya ketemu dokter Fran itu, katanya sakit itu. Saya sudah hampir mati ketemu dokter Fran itu. Sudah banyak jamurnya di mulut saya. Nggak ada yang bisa dokter sini. Hanya dokter Fran yang bisa menemukan penyakit saya dan anak saya itu. Gimana sekarang? Sudah mau makan? Iya, sudah. Gatal-gatal. Iya. Gatal-gatal di seluruh badan ya? Iya, cari kayu, buat saya datang, pergi lagi. Bisa lagi seperti dulu. Iya. Jadi Mbak Astuti pada saat datang kita sudah menemukan bukan lagi hanya HIV positif ya. Dia sudah sampai pada sudah kita temukan gejala-gejala penurunan kekebalan tubuh tadi ya. Seperti jamur di mulut, diare, berat badan yang terus berkurang, terus sering batuk, sesak napas, ya, terus dia juga mengalami infeksi TBC paru, ya. Ketika kita temukan pertama kali, saya bawa ke rumah sakit Saiful Anwar dan saya periksakan di rumah sakit sana. Dari rumah sakit sana ternyata saya dapat hasil pemeriksaan bahwa Mbak Astuti untuk pemeriksaan penjaringan yang pertama ternyata positif, ya, beserta anaknya positif. Setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan berikutnya ke rumah sakit dan kita lakukan advokasi, kita lakukan konseling supaya dia mau diperiksa. Bagi Astuti, menjadi TKI adalah sebuah perjalanan berat. Bekerja di luar negeri tidak mengubah nasibnya. Ekonominya tidak berubah. Uang hasil kerjanya hanya cukup untuk membangun rumah sederhana, tidak lebih. Kini Astuti hanya bisa menopang hidup dengan membuat sapu lidi. Bekerja di luar negeri itu memang tidak mudah. Banyak rintangannya. Astuti tidak tahu bagaimana ia bisa tertular HIV. Tapi mimpi buruk seperti Astuti
bukan berarti tidak bisa dihindari. Karena itu, kalau mau pergi ke luar negeri, kita harus tanya-tanya dulu. Oke? Ojo lali ya. Di sana itu keadaannya bagaimana? Apa saja yang harus disiapkan? Jangan lupa, tanya juga bagaimana cara berangkat ke luar negeri. Apa-apa saja yang mesti dilewati. Caranya bagaimana? Mereka yang ingin bekerja di luar negeri harus melalui beberapa seleksi, antara lain tes kesehatan. As-Saadah Medical Center yang terletak di Jakarta Selatan adalah satu dari 82 klinik anggota Himpunan Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan tes kesehatan bagi calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri. Tes kesehatan dibutuhkan untuk memastikan calon TKI bebas dari penyakit menular atau penyakit kronis yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Agustinaku yang berusia 22 tahun adalah calon TKI yang sedang menjalani tes kesehatan. Gadis asal Pontianak, Kalimantan Barat ini berencana bekerja di sebuah supermarket di Brunei Darussalam. Setelah mendaftar dan foto, Agustina menjalani pemeriksaan fisik untuk mengetahui apakah ada penyakit bawaan, menular, atau kelainan yang dapat mengganggu saat ia bekerja nanti. Kemudian diambil darah dan urinnya untuk diperiksa di laboratorium. Tes ini untuk mengetahui apakah dirinya terinfeksi penyakit menular atau menderita penyakit kronis. Selanjutnya, ia menjalani pemeriksaan ronsen dada untuk memastikan dia bebas penyakit TBC. Kan buat sebelum kerja di luar negeri kan supaya apa sih tahu. Dari setahu saya sih dikasih tahu sama agennya, kalau misalkan kita sehat nggak ada penyakit ya baru bisa keluar. Kalau misalkan ada penyakit kayak kencing manis gitu kan nggak bisa lulus gitu. Soalnya orang di situ juga nggak mau terima, kata teman saya gitu. Sehari setelah tes dilakukan, para calon TKI baru bisa mendapat hasilnya. Dari hasil tes itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bila dinyatakan sehat atau fit, calon TKI dapat kembali ke tempat penampungan untuk melanjutkan proses bekerja ke luar negeri. Kedua, jika ditemukan penyakit yang masih bisa disembuhkan, keberangkatan calon TKI akan dipending atau ditunda. Mereka akan dipanggil ke klinik untuk mendapat pengobatan. Setelah sehat, baru mereka dapat melanjutkan proses keberangkatan. Ketiga, bila dinyatakan unfit, karena adanya penyakit menular atau penyakit lainnya, calon TKI tidak bisa berangkat ke luar negeri. Pemeriksaan kesehatan ini harus bisa mendeteksi penyakit menular atau penyakit kronik tadi yang mempengaruhi produktivitas ya. Penyakit menular di sini itu yang dimaksud seperti penyakit-penyakit hepatitis, kemudian lepra, kemudian penyakit TBC, dan HIV. Tes kesehatan memang wajib dilakukan karena negara-negara yang akan dituju mengharuskan calon TKI dites kesehatannya. Unfortunately, many countries to which Indonesian workers go for their employment still